Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita tinggalkan dulu masalah yang pelik dalam Pilpres ini. Kita memasuki sesuatu yang mesti dilakukan oleh pemerintah baru setelah dilantiknya presiden baru. Kalau presiden yang sedang eksis ini mau melakukannya sekarang karena masih ada waktu, itu tentu sangat baik buat rakyat. Yang kita mau bahas kali ini adalah industrialisasi yang nampaknya 9 tahun terakhir seperti mandek, seperti setback. Kita menjadi semacam pemulung dengan menjual pasir. Tahun lalu terjadi yang seperti ini dan ini sangat memalukan. Seolah-olah kita sudah tak punya lagi kemampuan industri. Padahal kita sudah mendengungkan untuk hilirisasi, artinya ada keinginan untuk melakukan pengolahan di dalam negeri dari semua potensi yang kita punya, sumber daya alam dan lain-lain, tambang, mineral dan lain-lain akan dilakukan hilirisasi, dan kita seperti mengejar itu tapi tak terbukti dalam kenyataan. Kita memang sudah mengundang Tesla untuk urusan dengan nikel kita membuat baterai yang akan menggerakkan mesin mobil nanti, mobil listrik. Tapi grand design dari industrialisasi ini dengan nikel kita ini belum nampak. Sedangkan yang terjadi kemudian adalah ada ekspor nikel kita 5 juta ton, tapi kita tidak tahu siapa yang punya dan uangnya tidak mampir di sistem keuangan Republik, yaitu Bank Indonesia. Jadi siapa yang punya kita belum tahu. Kita seperti kecolongan tapi punya cuman mencatat bahwa ada. Kita ekspor seperti itu. Nah, dalam pembicaraan kita yang lalu tentang sistem pendidikan berbasis geografi, sudah saya singgung bahwa pendidikan kita tidak nyambung dengan geografi kita. Kita cuman melanjutkan sistem pendidikan yang sudah dibawa oleh, yang sudah diperkenalkan, dibangun oleh kolonial Belanda, yaitu pendidikan yang bertujuan membentuk manusia-manusia kota yang akan melaksanakan administrasi kolonial yang memang dibutuhkan. Dan akibatnya setelah kita merdeka, kita teruskan itu dan kita cuman menghasilkan manusia-manusia kota yang tanggung karena keterampilannya yang tak memadai, kecuali segelintir orang yang bisa bekerja di kantor dan di perusahaan-perusahaan multinasional dan perusahaan-perusahaan swasta dan perusahaan-perusahaan BUMN dan lain-lain. Itu sedikit orang. Sebagian besar adalah orang-orang yang tidak mampu, yang secara finansial juga tidak bisa menyelesaikan pendidikannya karena pemerintah belum menjamin setiap warganya untuk sampai perguruan tinggi gratis seperti di negara-negara maju. Mestinya ini yang dibangun. Tapi sudah berjalan
78 tahun, sebentar lagi kita akan memasuki kemerdekaan yang ke-79, dan kita belum bisa menggratiskan pendidikan kita, yang ada cuman bos, dan nanti akan ada makan gratis. Dan ini makan gratis bukan cuma di sekolah, di mana-mana, dan melibatkan jutaan massa, dan ini akan mempertontonkan kemiskinan yang lebih parah. Karena itu menunjukkan bahwa rakyat kita beli makan pun untuk makan siangnya harus dibayar oleh negara, dan nantinya akan banyak panitia-panitia, banyak waktu habis untuk urusan makan ini. Dan kalau ini di sekolah juga terjadi, di sekolah akan kehilangan jam-jam belajar yang bagus karena urusan makan. Saya pernah memperkenalkan ini dalam buku saya, Roadmap Masa Depan Indonesia, Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial. Saya bercerita tentang India. Bagaimana India sudah menggratiskan pendidikannya, padahal manusia 1,5 miliar. Dia bisa berbuat. Dia mau membangun rakyat India sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Dia bikin pendidikan yang murah, dia bikin gratis. Kemudian karena keadaan memang kurang baik di India, maka pemerintah India menggratiskan makan siang, memberi makan siang kepada siswa-siswa di sekolah, agar anak-anak India ini mau bersekolah, tidak mencari makan di jalanan dan meninggalkan bangku sekolahnya. Ini, nah, pemerintah Indonesia yang didengungkan oleh pasangan Prabowo Gibran untuk memberi makan gratis kepada rakyat Indonesia ini, menyediakan dana sampai 500 triliun lebih, ini terlalu berlebihan. Yang harus dilakukan adalah memberi peluang kepada rakyat ini untuk bisa bekerja dengan baik, mendapatkan penghasilan yang berkemanusiaan, yang bisa menanggung hidupnya, termasuk menanggung sekolah anak-anaknya itu, makan anak-anaknya itu. Tapi kalau mereka ini tidak dijamin pekerjaannya karena adanya Omnibus Law yang bisa membuat mereka jadi kulit kontrak sepanjang hidupnya dan bisa dipecat kapan saja, tidak ada keamanan untuk nafkah mereka sampai di hari tua, maka ini akan menimbulkan kemiskinan yang akut dan berbahaya, dan akan menimbulkan juga angka putus sekolah yang tinggi. Padahal ini pun tidak memadai, karena ini tidak nyambung dengan geografi kita. Kita cuma membangun manusia-manusia kota, sehingga anak-anak petani, anak-anak nelayan, anak-anak pengrajin yang masuk sekolah baru kelas 3, kelas 4 SD saja sudah tidak mau melaut, tidak mau menggarap sawah, tidak mau jadi pengrajin lagi. Dan ini kita kehilangan jiwa-jiwa mudanya untuk membangun negeri ini. Maka sekarang yang diperlukan adalah membangun sistem pendidikan yang nyambung dengan geografi kita. Anak-anak nelayan yang ada ada 216 provinsi, daerah tingkat 2 kabupaten dan wali kota, yang berada di pinggir laut, sungai, dan danau. Ini mestinya pendidikan yang berbeda dengan orang-orang kota. Dia harus mendapat pendidikan bagaimana hidup dengan laut, budidaya laut, dan lain sebagainya. Anak-anak petani daerah-daerah subur harus diajarkan bagaimana hidup dengan lahan pertaniannya itu, perkebunannya, dan lain sebagainya. Harus diajarkan itu. Dan orang-orang yang berada di pertambangan yang luar biasa banyak di negeri ini harus diajar bagaimana hidup dengan tambang, sehingga tenaga-tenaga pertambangan tidak didatangkan dari luar seperti Cina mendatangkannya ke Morowali dan lain sebagainya. Ini tidak boleh terjadi. Rakyat kita sekarang di daerah pertambangan cuma menjadi tukang pukul, tukang ojek, dan office boy. Ini penghinaan terhadap bangsa ini, karena negaranya tidak mengajarkan mereka bagaimana hidup dengan tambang. Nah, dalam membangun industri ini, yang paling bagus adalah kita memilih
seperti dulu Belanda memilih pada saat revolusi industri di Eropa, Belanda memilih untuk masuk ke agroindustri sehingga dia sekarang menjadi negara yang paling dibutuhkan di Eropa karena dia mencukupi pangan Eropa Barat bersaing dengan Amerika dan Cina. Nah, kita dengan daerahnya yang subur ini, dengan lautnya yang luar biasa ini, mestinya masuk ke industri food, industri makanan, industri pengolahan ini harus nyambung dengan geografinya, mengolah hasil pertanian, ya agroindustri, hasil laut, hasil hutan, dan sungai, pertambangan, kehutanan. Lalu tentu saja karena kita memiliki nikel dan lain sebagainya, kita masuk juga ke industri HP, komputer dan lain sebagainya, dan mobil. Kita dulu punya Texmaco yang bisa membuat mobil dengan kandungan lokal 85%, termasuk blok mesinnya. Tapi krisis telah membuat 3 industri top kita, IPTN yang akan membawa kita kejayaan di udara, PT PAL dan Koja Bahari yang akan membawa kita berjaya di laut, dan Texmaco untuk darat. Apapun yang Anda bikin, Texmaco bisa membuat mesinnya. Nah, inilah yang dibunuh oleh Letter of Intent IMF, sehingga kita memasuki industri yang setback dan kita tak lagi mampu membangun industri-industri strategis kita. Ini harus dibangun kembali oleh pemerintah baru. Kita akan melanjutkan masalah ini lain waktu, dalam waktu yang lebih nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.